siapa sosok pembicara kita di sesi kedua ini? Seorang dokter umum yang luar biasa, yang justru di masa pandemi ini membungkam banyak orang, menunjukkan, membuktikan bahwa hello, yuk serius di sini. Karena justru bisnis ini bahkan di masa-masa seperti ini, beliau bisa membuktikan dan membuka mata kita semua bahwa bisnis ini bisnis yang worth it untuk diperjuangkan. Tanpa panjang lebar lagi, saya panggilkan, atau kita dengar video profil dulu. Oh, saya panggilkan pembicara kita malam hari ini. Tolong disiapkan posisi duduk Anda, siapkan pikiran Anda, disiapkan hati Anda untuk menerima limpahan ilmu yang luar biasa dari seorang Dokter Angga Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Masya Allah. Alhamdulillah. Habis sepeda lagi kita. Sepeda lagi kita. Oh ya, besok kita sepeda besok, lagi. Ya? Oh, sepeda lagi. Ya. Dok, malam hari ini mau ngobrol apa lagi nih, Dok, kita? Mau menyampaikan apa ini? Kisi-kisi sedikit benang merah buat materi penutup malam hari ini. Penutup nih ya? Oke. Bukan penutup, materi puncak maksudnya. Materi menuju puncak. Kayak menuju puncak, zaman dulu ada kayak lomba nyanyi zaman dulu. Ya, jadi ada 8 hal penting teman-teman yang akan saya sharingkan malam hari ini ya. 8 konsep canggih ya agar tetap bisa kaya dan raih profit maksimal di bisnis Enagic walaupun Anda tidak jago jualan. Nah, judulnya aja udah membuat engap-engap nih, membuat berdebar-debar ini ya. Maka Dok, saya persilakan waktu dan tempat kepada Dokter Angga. Semoga lisannya dimudahkan untuk menyampaikan kebaikan buat kita semua. Mangga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal, saya Angga. Latar belakang tadi sudah disebut belum ya oleh MC ya. Latar belakang dokter, alhamdulillah. Slide-nya belum tampil nih ke layar, Dokter Takwir. Nah, baru sudah tampil. Sip. Ya, ya ini sebelah kanan ya. Jadi dulu teman-teman, saya cerita sedikit dulu ya. Saya kalau di rumah anak-anak panggilnya Abah, terus karyawan di kantor juga panggilnya Abah gitu ya. Teman-teman juga panggilnya Abah juga keterusan ya. Jadi Anda boleh panggil saya Abah aja. Karena Anda kan bukan pasien saya, jadi jangan panggil saya dok gitu. Kalau panggilnya dok, nanti saya jawabnya kuk. Nah, kan repot pula kan. Ya, jadi panggil saja Abah ya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing ya. Dulu awalnya sebelum saya memulai usaha ini, saya seperti biasa memang saya tuh lebih senang apa ya? Lebih senang dengan ilmu bisnis gitu. Ya, jadi saya di kesehatan pun mainnya di bisnisnya gitu. Kenapa? Karena buat saya pribadi yang namanya dokter, mestinya dokter umum, kalau saya dokter umum gitu ya. Saya duduk di ruang praktek, terus ada seorang pasien yang sakit gitu kan, terus duduk, menurut saya itu adalah orang yang sedang diuji atau terkena musibah lah. Ya kan, karena sakit kan ya. Selayaknya saya sebagai dokter harusnya ngebantu. Jadi nggak tahu kenapa kalau saya pribadi ada rasa terketuk hati nurani saya. Aduh, kayaknya saya pengen bantu lebih banyak orang seperti pasien-pasien tersebut gitu ya. Dengan cara saya harus punya income lain gitu. Jadi saya tidak bisa mengandalkan income dari ruang praktek. Jadi saya berbisnis. Nah, ini yang teman-teman lihat di layar. Ya, yang teman-teman lihat di layar ini adalah klinik kecantikan ya. Dulu nggak sengaja saya awal asal muasal memang diajak sama kakak kelas saya. Enggak, lu kan suka marketing, lu suka jualan, bantuin gue yuk bikin klinik kecantikan. Dengan senang hati Kang, tak bilang gitu kan. Nggak ada duitnya, Bapak Ibu jujur, nggak ada duitnya. Cuman saya jujur jadi tahu cara mendirikan perusahaan, cara negosiasi tempat, semuanya lah ya, cara stok opnam barang-barang di klinik, saya jadi tahu semua. Ya, ngurus perizinan ke dinas satu pintu, saya jadi tahu semua. Ya, karena saya ngurus gituan dan itu saya nggak dibayar, nggak dibayar tapi dapat ilmunya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah dari ilmu tersebut berkembang ya. Terus akhirnya saya ini yang pertama ya, ini tempatnya dulu di Cimahi ya, itu alamatnya ada. Nah ini juga nih klinik
di Bandung juga teman-teman ya. Ini kliniknya dulu sudah ada sebelum saya masuk ke sini, sudah ada memang kliniknya, tapi belum di arrange lah gitu, belum di touch up ya. Kalau make up perempuan tuh touch up jadi kinclong gitu kan. Nah terus saya masuk situ, saya juga bikin baby spa di situ. Saya masukin ini ada bersalin ya, jadi saya masukin juga yang namanya hypnobirthing. Saya pokoknya banyak lah, akhirnya jadi sparkling, kliniknya jadi lebih terkenal ya. Yang terakhir waktu itu, nah ini ini canggih banget nih ya. Ini bangunan di Setiabudi, Jalan Setiabudi Bandung, nggak kepake bangunannya, dulunya ignore aja gitu, jelek ya. Terus kita sulap menjadi sebuah klinik ya. Ini klinik ada akupunktur, tapi ada juga terapi kayak terapi-terapi kedokteran timur lah intinya gitu kan. Pokoknya banyak terapi kedokteran timur, ya ada sleeping juga, ada skincare-nya juga ya. Jadi ya saya mainnya masih di situ-situ aja, di lifestyle ya, lifestyle kesehatan teman-teman. Nah, dulu di sini itu alhamdulillah dari nol banget nih, dari renovasinya aja saya ikut di sini sampai karyawan saya ada 40 di klinik ini. Omset dari nol sampai saya pegang 200 juta sebulan. Wih. Omset 200 juta sebulan. Garis bawahi ya, omset 200 juta sebulan. Ya, yang 200 juta apanya, Bah? Omset kliniknya, ya kan? Karyawan berapa tadi? 40. Jadi dapat uang 200 juta dikemanain? Gaji karyawan. Ada sisa buat apa? Buat kembaliin ke yang punya tempat. Buat apa lagi? Buat cicilan peralatan yang kita pinjem. Akhirnya habis. Jadi saya sebagai pengelola dapatnya berapa? 550.000, asli serius nih, ya. Nah, ini saya waktu itu ketika jadi bener-bener high profile. Wih, ini nih seru nih ya. High profile tapi low profit. Nah, gimana kira-kira? Ya, high profile, kelihatannya keren sebagai pengelola klinik, konsultan kesehatan, manajemen ya. Tapi low profit ya, nggak ada profitnya teman-teman. Jadi kalau pulang ke rumah ya gitu aja ya, belum punya rumah maaf ya, tinggal di kos-kosan gitu kan, punya motor satu, motornya cicilan, wih asik ya. Jadi high profile low profit, kelihatannya doang keren padahal nggak ada duitnya ya. Suatu hari saya diajak ketemuan oleh saudara saya ya, sepupu jauh saya, ketemuan di Bandung teman-teman ya, dan beliau memperkenalkan usaha Enagic ini. Sebenarnya bukan orang pertama yang memperkenalkan, cuman nggak tahu kenapa saya klik banget waktu itu dengan penjelasan beliau. Bukan karena beliau saudara saya, tapi karena beliau sepupu jauh saya. Loh, sama aja ya? Maksudnya enggak. Ya enggak, tapi karena penjelasannya make sense ya. Penjelasannya make sense karena saya orangnya tipikal yang analitik. Nah, beliau jelasinnya versi analitik. Jadi bukan versi motivasi. Saya tuh nggak terlalu suka dengan seminar motivasi gitu, nggak terlalu suka ya. Jadi saya tuh masuk akal nggak gitu aja gampang. Nah dia jelasinnya dari sisi masuk akal, bukan dari sisi motivasinya. Nah klik banget sama saya ya, hitung-hitungannya jelas, urutannya kayak gimana, tahapannya jelas, step by stepnya jelas, strateginya dikasih tahu. Wah ini dia, langsung beli. Ya enggak, langsung nggak bisa tidur maksudnya. Ya Anda kebayang lah, orang saya cuma 500.000 sebulan dari klinik, hidup gimana coba? Ya enggak, mau beli mesin dari mana? Saya nggak punya uangnya ya. Jadi dulu teman-teman sama. Jadi kalau ada teman-teman nih yang mirip seperti kondisi Abah seperti hari ini, which is nggak punya uang tapi pengen banget punya mesin, nah berarti kita ada di jalur yang sama, kita ada di track yang sama, berarti Anda insya Allah akan menjadi 682-3 berikutnya juga. Amin. Amin. Ya kita doain. Amin. Ya Allah, saya doain. Semuanya ya. Nah teman-teman, balik lagi. Tapi beliau waktu itu menyampaikan katanya gini, udah, kan dulu mesin nggak ada, cuman satu tipe ya, tipe SD dulu tuh, yang 48.500.000, nggak ada tipe lain waktu itu, nggak tahu saya nggak dikasih tahu, wes pokoknya cuma ada satu tipe. Akhirnya beliau waktu itu cerita ke saya gini, udah ente pinjam aja ke sepupu-sepupu yang lain, jangan gue, ke sepupu yang lain, ya, ke sepupu yang lain pinjam aja dulu, ya, 50 orang, sejuta, masuk akal. Ya ingat sekali lagi, saya analitik, jadi harus masuk akal, ya kan? Gengsi urusan nomor sekian. Kalau saya orangnya ya, tipikalnya gengsi itu urutan sekian lah gitu. Yang penting masuk akal. 1 juta tapi pinjemnya ke 50 orang, kan 50 juta juga. Bener juga saya bilang. Udah jadi modal tuh, bener masuk akal. Ya udah, tak bikin list, tak teleponin sepupu-sepupu, saudara, keluarga, teleponin pinjem duit, 3 hari terkumpul 50 juta, percaya nggak?
Ya, Josmar Gonjos nggak? Ya, real. Sama saya ada gade emas sih. Ya, ada gade emas 20 juta dapat waktu itu, sisanya 30 jutanya nelpon dapat. Ya, alhamdulillah. Jadi saya eksekusi waktu itu. Ya, beli mesin. Wih, canggih ya kan. Nah, teman-teman, terus duit dari mana sih sehari-hari ya, selain saya di tempat ini, ya di sini saya di manajerial aja. Jadi cuman dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang lah kurang lebihnya. Soalnya saya praktek biasa. Ya, ini tempat praktek saya di Bandung, Antapani ya, Jalan Purwakarta. Ini Jalan Purwakarta nih, Pengkolan ya. Ini jadi bagus nih ya. Ini pokoknya apoteknya ternama, BUMN punya ya. Posisi apoteknya di hook. Ini di hook banget nih. Angkot lewat ke sini, lewat ke dua jalan ini, angkotnya lewat hook. Ya, dan ini jalan ramai banget, padat. Padat dan tidak kencang. Jalannya pelan-pelan semuanya. Jadi ini hot banget lah tempat praktek saya. Dan saya praktek Senin sampai Jumat. Abis asar sampai jam 9:30 malam. Josmar Gonjos nggak? Udah mantep bah, pokoknya dah ya. Nah, lama saya di sini, tapi ya itu tadi ada kendala dengan diri saya sendiri. Hati kecil saya berkata kayaknya saya harus bantu lebih banyak pasien ini. Gitu. Jadi saya nggak bisa cari nafkah dari tempat praktek, saya harus punya bisnis. Jadi justru semakin hari saya berhadapan dengan pasien, justru saya semakin hari termotivasi teman-teman semuanya. Ya, saya semakin termotivasi bahwa saya harus kaya raya. Dan saya ingat saya di rumah punya buku. Bukunya yang nulis A.A. Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Judul bukunya menggelitik. Begini judul bukunya. Saya tidak ingin kaya, tapi harus kaya. Itu judul bukunya A.A. Gim loh, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar loh. Saya tidak ingin kaya, tapi harus kaya. Jadi kalau Muslim tuh harus kaya. Kalau kata A.A. begitu. Ya, di buku tersebut saya baca motivasi banget ya. Jadi sisi lain dari Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, di satu sisi dia sebagai ulama, tapi di sisi lain dia juga pengusaha kakap dia, pengusaha besar dia, ya pengusaha kakap dia. Jadi di situ saya belajar, wah benar saya harus kaya raya, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena waktu itu sudah terkumpul uangnya hasil pinjam-pinjam dan gade emas, akhirnya kita beli mesin ya kan, mantap kan? Mantap. Oh jadi Abah juga dulunya ngutang? Yes, sama ya. Kalau Anda yang beli mesinnya pinjem, tos ya, kita satu jalan ya. Ya ini dia saya perkenalkan guru saya, sahabat saya, keluarga terdekat saya, sekaligus juga memang saudara beneran ya, saudara sepupu beneran ya. Dan inilah Dokter Gigi Wikan Handono ya. Tadi teman-teman juga sudah kenal ya. Jadi benar ya kalau tadi Dokter Wikan bilang dulunya kucel, kurus gitu ya. Benar ya. Tuh lihat aja fotonya ya. Masih kurus kan? Iya. Kalau sekarang waduh ya, dagunya 2. Double chin ya. Ya kan, tapi kucelnya masih sama aja sebetulnya ya, sepedaan mulu, naik motor mulu. Ya asik-asik aja lah ya, hidup di bawah santai. Nah teman-teman alhamdulillah jadi motivasi dari beliau itu akhirnya saya punya mesin ya. Nah, malam hari ini saya tidak akan bercerita tentang perjalanan saya. Ya, ini foto di Tokyo 2014 waktu itu ya. Jangan bingung di mana, tapi saya ingin berbagi pandangan dari sebuah sebuah video ya, kita lihat sama-sama. Awalnya jam kerjanya normal ya, normal, kehidupannya normal. Awalnya masih normal ini. Lalu suatu hari terjadi perubahan kebijakan di perusahaan. Mereka harus bekerja ekstra keras ya.
Akhirnya yang tadinya ritme kerjanya normal, sekarang sudah tidak normal. Pulang anaknya sudah tidur. Siapa yang mengalami kayak gini? Makan sendiri. Ada lagunya tuh, lagu dangdut ya. Makan sendiri. Nonton sendiri. Tidur juga gitu. Minta cuti ceritanya. Pak, saya mau minta cuti. Kata bosnya gini. Sebelum kamu cuti, di luar sana ada banyak sekali pelamar. Dan mereka sudah siap untuk mengambil posisimu kalau kamu lengah. To steal your lunch, untuk mencuri posisimu, mencuri makan siangmu, kata kiasan ya. Akhirnya nggak jadi. Aduh maaf Pak, nggak jadi deh Pak, saya kerja lagi. Akhirnya pulang sudah gelap semua. Dan teman-teman ini tanpa sadar, ini yang, nah ini gajinya ya, ditaruh aja begitu. Dan tanpa sadar sebetulnya ini yang sedang terjadi pada diri kita, ya. Karena apa? Karena kita itu kerja untuk apa? Untuk dapat penghasilan. Penghasilan kita pakai untuk kebutuhan hidup kita dan juga kita tabung sebagian untuk rencana masa depan, kan gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah kalau kita nggak bisa kerja lagi atau kita mau cuti, wah gimana caranya gitu ya. Penghasilan nggak dapat. Kalau penghasilan nggak dapat, kebutuhan hidup, rencana masa depan, tabungan, apa kabar? Ya tanda tanya. Yang mau nikah udah nabung-nabung, tanda tanya. Nggak jadi nikah bisa-bisa gitu kan. Nah inilah paradigma yang terjadi. Disebutkan umum, berarti nggak ada yang salah dong. Iya nggak ada yang salah. Kan umum, ya nggak? Ada yang umum, tak berarti ada yang tidak umum. Justru yang tidak umum ini yang banyak orang nggak tahu. Itu paradigmanya orang sukses. Mereka kerja untuk membangun yang namanya aset. Jadi nggak langsung dapat penghasilan ya. Muter jalan dulu dikit. Mereka kerjanya bangun aset, asetnya menghasilkan penghasilan begitu. Lalu penghasilannya buat kebutuhan hidup, rencana masa depan. Sehingga suatu hari nanti ketika nggak bisa kerja lagi karena mungkin sakit, karena mungkin memang sudah pensiun, karena mungkin ingin liburan, karena mungkin ingin ibadah ke luar negeri, umroh gitu misalkan. Asetnya tetap bekerja, menghasilkan penghasilan buat dia, sehingga kebutuhan hidup dan rencana masa depannya tetap centang hijau. Nah, kalau centang hijau artinya apa? Artinya masih ada kan gitu kan. Nah, harusnya kita punya paradigma tuh yang hijau ini teman-teman. Ya, jadi pertanyaannya, Anda pengen hidup seperti apa? Apakah Anda punya waktu tapi nggak punya uang alias nganggur? Ya, dulu saya gitu soalnya. Ya enggak deh, dulu saya nggak gitu. Dulu waktu kuliah ya mungkin kayak gitulah ya. Punya uang nggak punya waktu, wah banyak orang kayak gini. Nah ini dulu saya gini teman-teman ya, dulu abah gini nih, udah nggak punya uang nggak punya waktu, wah terus lu ngapain aja? Gue juga nggak tahu gue ngapain aja. Ya pagi-pagi ke klinik ya kan, dapatnya sebulan 550.000 iki opo, ya udah gitu harus ke harus ke praktek sore tadi ya di salah satu apotek tadi kan, ya. Udah itu sampai jam 9:30 malam itu pun masih kurang. Malam itu saya biasanya home visit ke rumah pasien, saya suntik kayak gitu biasanya ya, home visit pulang sampai rumah jam 11:30 atau jam 12 malam tiap hari kayak gitu. Ya kan, jadi nggak punya uang, nggak punya waktu. Tapi anehnya loh, kok saya aktivitas kayak gitu cuman punya motor satu, motor cicilan dan tinggalnya di kos-kosan. Lah kan aneh. Lah terus lu ngapain aja? Nah makanya kalau saya ditanya, dulu lu ngapain aja kayak gitu? Nggak tahu ya, ngapain ya? Bener juga kalau ditanya-tanya. Saya nggak punya uang dan nggak punya waktu. Nah siapa yang kayak gitu? Coba komen di sini ya. Siapa yang merasa nggak punya uang, nggak punya waktu? Komen sini. Saya. Ya, nah kita pengennya punya uang dan punya waktu, ya Gong. Ya, cita-cita kita punya uang dan punya waktu. Kalau mau punya uang dan punya waktu, ada ilmunya, ya. Kalau di bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant, untuk memiliki uang dan waktu kita harus memiliki aset. Aset itu artinya menghasilkan secara produktif, ya.
bukan mengeluarkan ya, tapi menghasilkan secara produktif. Nah, cara bangun aset ada beberapa cara di buku tersebut dijelaskan. Yang pertama kita bangun corporate ya, atau korporasi, perusahaan korporasi ya. Contohnya corporate nih kayak Sinarmas. Oh, Sinarmas kan punyanya almarhum Pak Eka Cipta ya. Pak Eka Cipta Januari kemarin baru meninggal. Ya, itu orang nomor 2 terkaya di Indonesia ya. Terakhir waktu dia masih hidup itu ya, kemarin Januari baru meninggal. Pak Eka Cipta itu orang nomor 2 terkaya di Indonesia ya. Indorama ini punyanya Sri Prakas Lohia, ini orang nomor 5 terkaya di Indonesia kalau nggak salah ya. Ada Astra juga, ini Indorama tekstil ya. Ada Astra juga, ada Mayora, ada Wings, ada Unilever, City Corp ya Pak Khairul Tanjung ya. Caterpillar ini punya, saya lupa saya. Pak siapa ya, saya lupa nih ya. Jarum ya, Jarum punyanya orang nomor 1 terkaya di Indonesia ya, Pak Budi Hartono ya. Barito Pacific ini juga salah satu perusahaan 10 besar ya terkaya di Indonesia. Ada Ciputra nih juga, Pak Ciputra juga sudah meninggal juga. Ada Indo Group ya, sebenarnya bukan Indo Mobil Group tapi Indo Group ya, termasuk Indo Mobil, Indosiar, Indo apa lagi, Indo Semen, Indomaret, apalagi yang Indo. Oh ya pokoknya yang Indo kecuali Indorama ya. Itu punya dia, yang logonya kayak gini tuh punya satu orang. Dulunya punya Om Lim namanya, Lim Suyong. Zamannya Pak Harto. Sekarang dipegang sama anaknya namanya Antoni Salim. Ya itu udah keturunan kedua apa ketiga ya, saya lupa. Ya, dari Indo Group itu udah keturunan kedua atau ketiga. Sekarang Antoni Salim nomor 6 atau nomor 4 atau nomor 4, 5, 6 sih sekitar itulah orang terkaya di Indonesia 4, 5, 6 itulah Antoni Salim itu. Nah, ini teman-teman korporasi yang jelas kalau bangun korporasi itu nggak sembarangan, ya kan puluhan tahun bahkan sampai diturunkan ke anaknya cucunya gitu, nggak bisa kita bangun sekarang and then 5 tahun ke depan jadi nggak bisa, ya nggak bisa benar-benar nggak bisa ya. Satu ini korporasi, yang kedua franchise. Sudah kalau nggak bisa gimana ya sudah beli jadi saja yang sudah tinggal tahu beres. Oke kita beli jadi, contohnya franchise ya, franchise itu waralaba, sistemnya sudah ada kita beli jadi. Contohnya Alfamart, Indomaret itu kan sudah ada sistemnya. Tinggal kita siapkan tempatnya, beli jadi lisensinya langsung bisa buka. Tapi modalnya piro, modalnya berapa kan enggak 100-200 juta bikin begituan, benar enggak? Ya, MM-an itu minim ya 600 ya. Minim itu kalau yang tempatnya kecil aja sewa ya minim 600 habis itu. Ya, Rewide juga sama ya, franchise juga ini agen properti ya. Apoteka 24, kalau KFC McD jangan ditanya, Starbucks ini kelas-kelas atas ini, yang 10M ke atas ini, lisensinya aja McD 1 juta US dollar, lisensinya doang, belum sama tempatnya, belum sama perlengkapannya, belum, lisensinya doang, suratnya doang. Jadi Anda bayar 1 juta US dollar itu dapat apa? Dapat ini kertas surat itu. Beli lisensi doang 1 juta US ya. Warung abnormal ya, yang lokal-lokal nih, shop ayam Pak Min Klaten yang begini doang, ini franchise juga ternyata ya. Saya dulu waktu awal banget mereka ngetren itu, saya udah pernah nanya 400 juta. Sekarang pasti udah naik. Mungkin sekarang ancer valuasi sekitar mungkin sekarang 600-an lah. Ya, dulu waktu awal-awal rame-rame 2012 saya pernah nanya ini 400 juta shop ayam Pak Min Klaten. Ya, kalau yang kecil-kecil ada Sabana ya, Sabana bisa lah 100 juta dapat bisa lah modal 100 juta ya. Biru nih juga ya, air isi ulang yang ya sekitaran 150-200 juta mungkin modalnya franchise ya. Oke, berikutnya aduh kalau segitu ndak ada duitnya bah, ya wes Anda jadi reseller produk orang aja ya. Contohnya produk Maichi kan bisa jadi resellernya ya. Amanda jadi reseller, Taki-chan nih, Taki Malik bikin keripik pisang, Taki-chan banana ya kan, bolu susu Lembang, nah ini kan juga bisa, atau hijab Alila punyanya Ustadz Felix Xiao, ini kan Anda bisa jadi reseller. Nah ya, tapi pertanyaannya, kalau kita pakai sekali lagi pakai analitik, ya, kita buka analitiknya, datanya gimana, kita komparasinya. Nah, kita lihat dulu sekarang. Kalau kita bangun korporasi atau bangun perusahaan konvensional, modalnya sudah pasti besar, resiko besar, modal besar, risiko ya besar, udah pasti ya. Stok barang ya pasti harus, karyawan pasti harus banyak, tempat harus punya tempat. Masa bangun perusahaan nggak punya kantor ya nggak mungkin kan, pasti punya tempat, ya nggak? Atau yang kedua, namanya beli franchise, modal sudah pasti besar, resiko pasti besar, stok barang harus, karyawan lebih sedikit daripada kalau kita bangun corporate ya kan.
lebih sedikit karyawannya. Indomaret satu cabang mungkin karyawan 5 orang aja, 6 orang aja bisa ya. Tapi wajib Anda sediakan tempat, punya tempat. Tempatnya wajib dan harus strategis pinggir jalan, harus itu. Nggak ada Alfamart masuk gang, nah, mungkin masuk gang. Tempatnya di mana tuh? Di gang sebelah sana, sebelah kos-kosan ya, kagak mungkin kan? Ya pasti pinggir jalan dan harus strategis ya. Atau kalau Anda mau jadi reseller, kalau jadi reseller modalnya ya mikro atau kecil ya kan, nah berarti risikonya menengah. Loh kok menengah bah? Lah iya, karena kalau Anda misalnya nih stok Maici ya, stok udah beli, berapa jadi reseller? 5 juta, wes tak invest 5 juta, bek Anda beli keripiknya, ya kan 5 juta, sip, dah 5 juta sudah. Pertanyaannya kalau nggak laku gimana? Ah, makan aja sendiri ya, keripik pedas Anda makan sendiri paling-paling sakit perut diare 3 hari ya kan gitu ya. Nah makanya itu nggak itu resikonya gitu loh. Lah itu kalau masih mending kalau Maici, brownies kukus, takican bisa dimakan sendiri. Lah kalau hijab gimana? Anda sudah beli 1000 lembar, berapa? 10 juta, wes tak beli 1000, murah amat. Berapa? Misalnya 50 juta dapat berapa? 1000 lembar. Oke, tak beli, invest, jebret. 50 juta dapat 1000 lembar. Nggak laku, terus Anda mau pakai sendiri 1000 lembar hijab. Pakai sendiri jadi apa? Jadi konde dong, gede segini dong, ya kan? Hijab kan tipis, ini kan 5000 lembar jadi gede. Gimana pakai 5.000 lembar hijab? Nggak mungkin pakai sendiri ya. Makanya itu saya bilang modalnya memang kecil, tapi resikonya itu kalau nggak laku gimana itu? Ya gitu ya. Stok barang harus, kalau jadi reseller harus stok barang ya. Kalau nggak stok barang bukan reseller, dropship namanya. Tapi ya dropship itu masih inilah. Itu mah bukan bisnis lah, itulah main-main aja ya. Karyawan mungkin butuh sedikit ya. Tempat tergantung ya, kalau online bisa di rumah ya. Sekarang direct selling. Direct selling modalnya mikro kecil. Ya, sama seperti reseller. Resikonya kecil direct selling. Kenapa? Karena tidak stok barang. Nah, ini sebenarnya yang kita cari nih. Tidak stok barang ya. Karyawan mungkin butuh sedikit, tapi tergantung ya. Tempat juga sama, bisa iya bisa enggak. Nah, sekarang kita lihat potensi income-nya. Kalau corporate ya modalnya besar ya pasti dapatnya besar, udah pasti. Franchise modalnya besar, dapatnya ya pasti besar, bisa menengah, bisa besar. Lah kalau reseller modalnya mikro, ya dapatnya unyil recehan, gitu loh. Maksudnya gimana loh? Sekarang dihitung aja. Kalau Anda jual hijab, untungnya berapa satu lembar hijab? Misalkan Anda jual satu lembar, untungnya 10.000. Satu lembar hijab untung 10.000. Pertanyaannya, Anda pengen dapat profit 10 juta sebulan, berarti harus jual berapa lembar hijab? 10.000 per lembar untungnya. Anda pengen dapat 10 juta, berarti harus 1000 lembar per bulan. Pertanyaan saya, bisa nggak jual 1000 lembar per bulan? Nah, ya kan? Ya nggak gampang. 1000 lembar per bulan, baru dapat profit 10 juta loh. Ayo, gimana caranya jual 1000 lembar? Makanya unyil di sini. Potensi income-nya unyil atau recehan. Anda jual keripik, jual bolu, untungnya piro. Ya jual bolu tuh untungnya 3.000 perak, maksimal 5.000 perak. Harga beli 30.000, jual 35.000. Ya udah gede itu 5.000 itu. Mau untung berapa sebulan ya, Pak? Makanya unyil recehan. Kalau direct selling, nah ini aneh, melawan arus. Modalnya mikro kecil, potensi income-nya bisa menengah, bahkan bisa masuk ke kategori besar. Loh kok bisa? Ya makanya kita nggak perlu bahas yang 3 ini ya. Silang ya. Kita bahas yang ini aja, kita centang hijau ya. Nah, kok tadi Abah bilang mikro kecil, Bah, direct selling? Loh, kita lihat dulu. Mikro kecil itu bukan kata saya, tapi kita akan lihat data dari pemerintah ya. Apa kata pemerintah? Pengertian UKM UMKM, usaha kecil, usaha mikro. Maaf, usaha mikro adalah pokoknya Anda baca sendiri ya. Usaha produktif atau bla 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 bla. Ini aja lihat kriteria asetnya maksimal 50 juta. Artinya kalau Anda buka bisnis modalnya maksimalnya 50 juta itu bukan modal kecil, tapi modal mikro. Awas ya. Jadi kalau misalnya Abah tanya, ayo teman-teman, ayo kita bisnis yuk. Modalnya berapa, Bah? 50 juta. Wah, kok gede amat, Bah? Bukan gede, bukan kecil bahkan, mikro. Sekali lagi, mikro, bukan saya yang ngomong, pemerintah yang ngomong. Anda jangan belokin fakta, ya. Jangan bilang modal bisnis 50 juta, Anda bilang besar. Anda salah karena Anda nggak pegang data. Datanya dari pemerintah, ya.
Pemerintah yang ngomong kalau buka usaha modal 50 juta kategori mikro. Lah kalau kecil berapa, Bah? Kita lihat aja. Bawah ini kan ada kecil ini. Ya, bawah ini kan kecil nih. Usaha kecil, modal 50 sampai 500 juta. Nah, ini. Ya. Modal kecil itu kalau usaha 50 sampai 500 juta. Kalau modal menengah 500 juta sampai 10 miliar. Itu menengah. Oke, jadi yang bilang 50 juta itu mikro bukan saya loh, pemerintah. Jadi kalau Anda bilang 50 juta modal buat usaha itu besar, salah Anda. Kalau 50 juta buat belanja, iya besar banget ya. Masuk supermarket 50 juta suruh belanja banyak ya, banyak banget itu, nggak habis-habis itu belanjanya. Tapi kalau buat usaha loh, usaha, buat ngebangun usaha 50 juta, mikro masuknya. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut dulu nih. Tentang direct selling, yuk kita lihat faktanya direct selling. Kalau kata Art Jonek dia bilang, direct selling is one of the simplest path ya. Adalah salah satu dari path itu jalur, salah satu dari jalur paling sederhana untuk menjadi seorang entrepreneur kata Art Jonek ya. Pokoknya di slide ini nggak ada yang kata saya ya, kata sumber-sumber terpercaya insya Allah. Nah, datanya direct selling, datanya enggak main-main ini. Datanya Anda lihat nih dari 2009 ke 2000 trennya naik terus. Makin tahun trennya naik terus ya. Ada sedikit nih 2015-16 ya, di situ-situ aja 2014 15-16 ya. Sempat datar grafiknya 2017 ke sini naik lagi ya. Nah, ini data-datanya ya, 76 billion ya katanya 76 miliar dolar, nggak tahu berapa triliun Anda hitung sendiri ya. Paid to distributor, artinya perusahaan-perusahaan direct selling itu membayar 76 miliar dolar kepada para distributornya. Itu perusahaan-perusahaan direct selling, ya. Nah, ini menjanjikan nih teman-teman. Nah, ini ya angkanya ya. Semua ada datanya loh ya. Semua ada data loh. Kalau saya ngomong pasti pakai data, ya. Nih di Asia 45% ya, sales terjadi di Asia, Amerika dan seterusnya ada. Ya ini dibagilah. Nah, sekarang kita lihat, kita baca bareng-bareng ya. Tahun 2017 top 10 ya, top 10 artinya 10 besar direct selling market. Jadi ini adalah negara-negara 10 besar direct selling market atau marketnya untuk direct selling ya. Kita lihat ya. Nomor 1 apa? Baca bareng-bareng. Amerika Serikat, United States. Benar ya? Nomor 1 ya. Nomor 2-nya apa? Cina. Nomor 3-nya Korea. Nomor 4 Jerman. Nomor 5-nya Jepang. Nomor 6 Brasil. Nomor 7 Meksiko. Nomor 8 Prancis. Nomor 9 Malaysia. Nomor 10 Taiwan. Terus, loh bentar. Anda melihat ada yang aneh nggak di data ini teman-teman? Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh. Apa yang aneh? Indonesia mana? Indonesia tidak masuk teman-teman. Ya, Indonesia tidak masuk. Indonesia nggak masuk. Artinya apa? Artinya pasar Indonesia untuk direct selling terbuka sangat-sangat lebar. Bukan saya yang ngomong loh, data yang ngomong loh. Ya. Artinya pasar Indonesia nggak ada di situ. Gimana coba? Kita hidup di negara apa? Apakah kita hidup di negara yang ada di 10 itu kan enggak. Kita hidup di Indonesia. Indonesia nggak ada di situ. Artinya pasar Indonesia besar. Kenapa nggak kita sikat aja? Ya. Nah, itu teman-teman, oke? Jadi, kita akan bahas malam hari ini why. Kenapa? Kenapa saya harus memiliki mesin Enagic? Wede ya. Alasan besar yang pertama ya adalah kesehatan teman-teman ya, kesehatan ya, udah jelas lah ya. Nah ini saya pengen tunjukin ini namanya segitiga pyramid of evidence ya, segitiga dari penelitian ya. Kita lihat nih yang paling bawah expert opinion. Wah ini seru ya, ini seru nih. Jadi gini teman-teman, gini ya. Nih penting-penting nih, itu yang abah kotakin merah tuh ya. Expert opinion tuh gini. Kalau besok Anda ketemu, sekali lagi, kalau besok Anda ketemu dokter spesialis atau bahkan profesor, oke, sekali lagi, kalau besok Anda ketemu dokter spesialis atau profesor, and then beliau berkata kepada Anda, jangan minum air alkali loh, kamu jangan minum air yang alkali itu, yang basah itu, karena itu bisa membahayakan lambung. Kalau kata dia begitu, pertanyaannya, itu termasuknya apa ya? Expert opinion kan? Ya, beliau kan ahli, dokter spesialis atau profesor atau doktor misalnya, ya ahli kan, ya.
Berpendapat berarti expert opinion. Dan dalam segitiga penelitian, ya, pendapat ahli, pendapat doktor profesor, grade-nya paling bawah. Ya, paling bawah ini. Kualitas of evidence-nya paling bawah, rendah, lowest, paling bawah. Dibandingkan penelitian mechanistic study. Mechanistic study itu studi yang dilakukan di dalam laboratorium yang ada tahapan proseduralnya. Artinya ada hipotesa, terus ada kerangka pemikiran, ya gitu-gitulah ya. Mechanistic study namanya. Artinya studi yang bukan asal-asalan, tapi studi yang dilakukan dengan prosedur, ya. Ada prosedurnya di laboratorium, ya. Ada dipresentasikan hasilnya nanti di depan forum ilmiah. Nah, itu namanya mechanistic study. Artinya pendapat ahli, doktor, spesialis, profesor pun kalau ternyata ada penelitian dilakukan pada tikus di laboratorium dan ternyata penelitian tikus tersebut berlawanan dengan kata-kata profesor tadi, maka pendapat ahli tersebut gugur demi ilmu pengetahuan. Sampai sini paham? Paham banget harusnya ya. Paham banget ya. Oke. Ya, satu saja menyatakan misalkan itu air alkali bahaya loh buat lambung, and then besok ada kita lihat penelitian ternyata tidak kok. Penelitian pada tikus, penelitian pada ini, tidak ada yang bilang kayak gitu. Artinya pendapat ahli tersebut gugur demi ilmu pengetahuan. Paham? Jadi Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, nggak perlu takut kalau besok Anda ketemu dokter spesialis ngomong kayak gitu. Kenapa? Itu hanya level paling bawah, termasuk omongan saya. Termasuk omongan saya. Omongan saya kalau ngomong bahasa ilmiah itu adalah opini. Itu paling bawah grade-nya. Itu nggak laku, ya. Yang lebih laku apa? Penelitian di laboratorium. Itu di atasnya, itu mechanistic study. Yang paling tinggi apa sih, Bah? Nih paling tinggi namanya systematic review. Itu paling tinggi derajatnya. Ya, tingkat keabsahannya itu udah paling puncak, namanya systematic review. Sekarang kita akan lihat air alkali kedudukannya di dunia penelitian. Anda buka PubMed. PubMed adalah pusat rujukan jurnal ilmiah internasional terbesar terlengkap seluruh dunia. Sekali lagi, pusat rujukan jurnal ilmiah internasional. Jadi kalau saya, Dr. Angga, meneliti di mana? Di Unpad, enggak laku karena bukan internasional punya. Paham? Jadi jurnal ilmiah internasional, bukan jurnal ilmiah lokal, bukan. Tapi jurnal ilmiah internasional, ya, terbesar dan terlengkap seluruh dunia, itu PubMed. Kalau kita ketik alkaline water, keyword alkaline water atau air alkali, maka akan keluar angkanya, teman-teman. Angka hasil penelitiannya adalah, kita lihat nih Abah besarkan, ya, 300 penelitian lebih. Dan Anda boleh lihat yang paling atas, yang tak kotakin, tak garis bawahi, dan tak kasih coret stabilo lagi, systematic review loh itu. Kecil banget ya. Dokter Takwir bisa digedein nggak tuh layar itu? Ya, sip. Terima kasih. Jelas ya. Alkaline water 300 penelitian. Jadi kalau ada yang bilang begini, hati-hati kamu minum air kangen water loh. Kenapa? Nggak ada penelitiannya. Ya betul. Betul Prof. Air kangen water nggak ada penelitiannya. Bodrex juga nggak ada penelitiannya. Maksudnya gimana? Bodrex kan nggak ada penelitiannya. Daktarin nggak ada penelitiannya. Apalagi? Obat-obat di Indonesia apalagi sih? Proris nggak ada penelitiannya. Panadol nggak ada penelitiannya. Loh iya kenapa? Karena itu merek dagang. Paham? Bedakan ya merek dagang ya. Kangen water itu merek dagang. Oke? Bahasa penelitiannya macam-macam ya. Karena sifatnya ada 3 sifat kan? Ya. Pertama, dia sifatnya alkaline, basa. So, kita cari penelitian alkaline water, ternyata tidak sedikit, 300 lebih di PubMed, baru PubMed saya bilang. Belum jurnal yang lain. Ini baru PubMed doang ini, 340 jurnal. Dan levelnya grade apa? Systematic review. Jadi kalau Pak Profesor, mohon maaf ya,
Kalau besok sekali lagi Anda ketemu Pak Profesor, Pak Dokter spesialis ngomong, hati-hati kamu, minum air alkali itu, ya, itu bisa ngerusak lambung. Sebentar dulu dokter. Karena saya baca air alkali bermanfaat buat kesehatan, di PubMed ada 300 jurnal dan grade penelitiannya adalah systematic review. Jadi bumi dan langit. Dokternya ngomongnya di bumi, sedangkan penelitiannya ada di langit paling atas. Dokter ngomong itu nggak ada manfaatnya atau bahaya buat lambung, ya hati-hati nanti lambungmu terkikis. Kata siapa? Kata siapa? Kata opini sendiri. Karena faktanya systematic review dia levelnya paling atas. Oke? Paham? Paham. Ya, jadi Anda nggak usah sok pinter kalau ketemu orang pinter. Cukup tunjukkan apa? Cukup tunjukkan, sebentar dok, tak bukakan laptopku, tak bukakan HP-ku, tak ketik ya dok, PubMed kita lihat alkaline water. Nah ini silakan Pak Dokter atau silakan Pak Doktor atau silakan Pak Profesor baca sendiri. Karena di PubMed jelas tertulis 343 hasil, semuanya menyatakan positif dan bahkan grade-nya systematic review. Sekarang profesornya mau ngomong apa lagi? Lo mau ngomong apa? Skakmat. Paham main catur kalau skakmat artinya apa? Ya, itu skakmat. Jadi nggak perlu sok pinter. Ya, karena apa? Karena kita nggak pinter. Yang pinter apa? Yang pinter PubMed, yang pinter jurnal. Biarkan saja jurnal tunjukkan faktanya. Kalau kita sok-sokan jelasin nanti kita salah. Ya, kita bukan hanya salah, bisa jadi dicap sok pinter kita, sok-sok nasehatin. Wah, saya nggak mau nasehatin. Mohon maaf Prof, saya memang orang bodoh. Tapi kalau kata PubMed, ini systematic review grade-nya. Udah, selesai itu perdebatannya itu. Selesai. Ya, kelar langsung itu urusan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang hidrogennya air ionisasi itu kan dua, ya, alkaline dan hidrogen. Di hidrogen lebih dahsyat lagi, alkaline 300 jurnal, di hidrogen itu ada namanya Lembaga Molekular Hidrogen Institute ya, MHI. Itu adalah non-profit scientific institute supported by many of bla 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 lah, wis pokoknya itulah ya. Ini lembaga besar ini, meneliti ya, apa hasilnya? Ini hasilnya 1000 jurnal lebih katanya. 1000 plus paper. Ya, 1000 jurnal lebih menemukan bahwa hidrogen memiliki kemampuan terapi terhadap 170 penyakit dan seluruh organ di tubuh manusia. Jadi, please besok enggak perlu japri Abah terus tanya, "Bah, kalau ini air ini bisa enggak buat terapi diabetes?" Enggak usah tanya lagi. Ya, "Bah, terapi ini bisa buat darah tinggi?" Enggak usah tanya lagi. "Bah, ini penyakit buat batuk pilek bisa?" Enggak usah tanya lagi. "Bah, ini aku punya cenut-cenut kepala, tensi naik kayaknya ini habis lebaran." Enggak usah tanya lagi. Jelas? Kenapa enggak usah tanya? Loh, 170 penyakit dan seluruh organ di tubuh manusia. Wes enggak usah tanya lagi. Pasti bisa. Pasti bisa bukan kata saya, kata Molekular Hidrogen Institute. 1000 jurnal yang ngomong. Tadi 300, sekarang 1000. Lah mau gimana lagi? Skakmat 2 kali dong, Mbah. Ya nggak tahu, mungkin sudah skakmat lagi. Kan jadi double skakmat. Nggak ngerti sudah gimana. Makanya kita sekali lagi, kalau berhadapan dengan orang pinter, kita nggak usah sok pinter. Kita tinggal tunjukkan aja layar HP kita, tunjukkan nih loh, Molecular Hydrogen Institute yang ngomong 1000 jurnal tuh bukan saya, tapi MHI. Dia bilang 170 penyakit kok, dia bilang seluruh organ kok, berarti bisa buat otak dong, bisa, berarti rambut bisa dong, bisa dari ujung kepala, apalagi, berarti mata bisa dong, ya bisa, kulit muka bisa, hidung bisa, mulut bisa, rongga mulut bisa, organ pencernaan bisa, leher bisa, ya kan, THT bisa, sudah nggak usah ditanya, seluruh organ, selesai urusan, selesai. Jadi ini bisnis nggak main-main loh, ini loh. Nggak main-main loh ini loh, ya. Ini bukan bisnis kaleng-kaleng yang Najik ini. Produknya produk yang unbeatable, tidak bisa disaingi, tidak bisa dikalahkan. Ya toh? Ya. Oh ya teman-teman, nggak perlu panggil saya dok ya, kan Anda bukan pasien saya, jangan panggil dok. Nanti kalau dok saya panggilnya kukuk, ya kan? Panggil Abah saja, ya biar lebih akrab. Ya, sip ya. Jadi udah kelar ya, nggak usah tanya penyakit ini bisa nggak terapi pakai air ini, pH berapa, nggak usah ditanya, sudah, ya, nggak usah ditanya, semua bisa,
Ya, kata siapa? Molecular Hydrogen Institute. Itu kalau nanya mau cari rujukannya itu tuh www.molecular hydrogen institute. Tom ya, buka aja situ ya. Lanjut ya, lanjut. Nah, oh berarti ini penelitiannya baru ya? Enggak baru ya. Penelitian hidrogen itu sudah ada dari zaman Nabi Ismail itu. Jadi maksudnya gini, air hidrogen itu bukan barang baru gitu loh. Penelitiannya yang baru-baru. Tapi airnya sudah ada dari zaman Nabi Ismail alaihissalam. Ini saya ambil dari Nurul Ihsan ini ya. Nih kreditnya kita doakan semoga amal jariah buat yang membuat ini ya. Ini kan kisah Nabi Ismail alaihissalam ini kan keluar air zam-zam kan mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam kan terkenal di Sirah Nabawiyah kan seperti itu. Jadi apakah ini barang baru air hidrogen? Bukan. Air hidrogen itu sudah ada dari zaman Nabi Ismail, air zam-zam. Ngapain dibahas-bahas lagi sudah? Ya, bukan barang baru ini, barang jadul ini, ya. Jadi kalau ada orang yang belum ngerti tentang hidrogen udah 1000 jurnal, justru orang itu nggak gaul, malah Anda lebih gaul daripada orang yang beropini-opini tadi. Ya, tenang, pokoknya teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu kebingungan ngadepin opini-opini. Ya, besok Anda ketemu siapa lagi? Ketika lagi googling ketemu apa lagi? Ketemu berita Menteri Kesehatan menyatakan bahwa bla bla. Mau Menteri Kesehatan juga nggak laku. Menteri Kesehatan sama penelitian tikus pun kalah. Iya toh? Menteri Kesehatan sama jurnal penelitian tikus juga nggak diketawain yang ada gitu loh. Ya, oke. Jadi jangan khawatir. Kalau besok ketemu orang ahli mau Menteri Kesehatan kayak mau Menteri Dunia kayak ngomong air hidrogen, air alkali nggak usah digubris. Kenapa? Jurnalnya 1000 kok. Mau ngomong apa lagi? Sudah ada dari zaman Nabi Ismail kok. Masih disangsikan loh. Anda ini ngerti nggak sejarah Sirah Nabawiyah Nabi Ismail alaihissalam? Itu air zam-zam itu alkali dan hidrogen itu sudah jelas ya. Berarti kan nggak ngerti. Dia mau Menteri Dunia juga nggak ngaruh. Besok ada menteri apa lagi komen? Menteri nggak masalah. Mau menteri apapun kita santai aja. Wong jurnalnya 1000 kok. Santai ya, santai. Oke, paham ya? Itu teman-teman. Nah, sebetulnya pembahasan kayak gitu tuh banyak di KAT itu ya. Banyak karena event-event medis itu sering-sering ya. KAT sering-sering mengadakan memang. Ya, ini tinggal kita aja rajin-rajin mantau ya. Oke. Cut Health Talk namanya. Oke, alasan besar yang kedua, bisnis. Nah, sekarang kita bicara bisnis nih. Bicara kesehatan sudah, sekarang bicara bisnisnya ya. Bicara bisnis, kalau di sini ada pembukaannya katanya potensial winner and loser ya. Nih udah pokoknya yang sekarang gara-gara Covid itu akan tiarap itu udah nih, tourism mati udah tiarap deh tuh ya. Aviation maritim sama, otomotif ya. Real estate, properti, podoai ya, developer perumahan sekarang tiarap semua bisnisnya. Manufacturing non esensial tiarap, financial service tiarap, education agak lumayan. Oil and gas stabil ya. Oil and gas masih stabil-stabil aja. Agrikultur naik, e-commerce naik, ICT naik, personal healthcare naik, food processing juara, medical supply and service lebih juara lagi. Ini paling juara dari yang paling juara. Ijonya ijo paling ijo ini. Ya, dan kita ada di industri tersebut ya. Secara bisnis kita adalah potensial winner of the winner of the winner, core of the core, intinya inti, apalagi core of the core, intinya inti, apalagi bahasa Inggrisnya. Wes pokoknya itulah ya. Jadi alangkah sangat amat disayangkan kalau Anda punya dapur sebagus ini tapi belum ada isi beginiannya. Ya kan? Iya dong. Masa dapurnya cantik kosong ya? Pasang dong ya kan? Jos Margonjos, top Markotop ya kan? Lanjut. Nah, jadi punya mesin ini nih, punya mesin ini tuh ibaratnya Anda punya apotek pribadi di rumah. Waduh, bah, kok ada apotek pribadi? Nanti jadi saingan apotek pula. Ya memang udah mau gimana lagi ya? Pembersih kewanitaan tinggal pencet bikin. Buat spray semprot antiseptik tinggal pencet bikin. Untuk face perawatan wajah tinggal bikin. Untuk nih kayak Johnson pH 5,5 buat apa ya? Buat kulit anak, kesehatan kulit anak-anak bayi ya. Tinggal pencet bikin jadi. Mandi pakai itu, bahkan kalau ini kan beli ya. Kalau itu nggak usah beli. Tinggal buka keran, mandi pakai 5,5 wis. Buat jerawat kalau biasanya beli, sekarang nggak usah beli. Tinggal pencet kocorin jadi, kumur-kumur jadi, antiseptik jadi. Apalagi nih? Buat luka kalau anak main terus lecet tangannya kakinya tinggal semprot lukanya kering jadi, sariawan jadi. Jadi nggak usah beli nih. Iya, berarti pengeluaran kita berkurang dong tiap bulan. Harusnya begitu. Biaya pemeliharaan kesehatan akan menyusut drastis.
bahkan sampai 90%-nya gara-gara apa? Gara-gara yang tadinya kosong terus diisi pakai ginian. Asik. Ya, makanya harus punya tuh ya. Nah, ini dia ya secara bisnis. Saya akan sharingkan malam hari ini materinya ya. 8 konsep canggih. Wes, mana. 8 konsep canggih ya. 8 konsep canggih agar tetap bisa kaya dan raih profit maksimal di bisnis Enajik walaupun tidak jago jualan. Siapa yang mau tahu? Yang mau tahu, yang siap belajar, komen di bawah langsung. Ayo, saya siap. Ya, ayo, komen. Ya, ayo kita mulai. Yang pertama ya. Jualan sendirian tanpa tim. Wah, ini MLM ya. Wah, kalau MLM itu harus punya downline. Ya, itu udah khasnya MLM. MLM itu ada upline, ada downline. Lah, kalau bisnis Enajik nggak pakai upline, nggak pakai downline, wes sudah. Anda jualan sendirian nggak pakai tim, bisa nggak 6A? Tetap bisa. Ya, dan Anda tetap dapat 1,2 miliar. Kata siapa, Bah? Loh, ya bukan kata saya kan. Pokoknya seluruh slide ini nggak ada yang kata saya ya. Semuanya ada datanya ya. Semua ada data. Ya, ini hitung-hitungannya ya. Ini Anda nih. Kan tadi sudah dijelaskan ya. 1A itu mesin pertama sama mesin kedua. Jadi Anda closing mesin pertama, closing mesin kedua. Ya, berarti 2 kali ya. 2 kali 2,9 juta. 1A 2,9 juta tipe mesin yang SD ya. Tipe mesin yang SD itu komisinya per poin 2,9 juta. Jadi Anda dapat 5,8. Begitu Anda mesin ketiga kan 2A ya. Anda closing mesin ketiga Anda 2A ya. 2A itu mesin ketiga sampai 10. Anda closing sendirian ya, nggak pakai downline, nggak ada tim, nggak ada downline, nggak ada MLM, nggak ada downline, pokoknya jualan aja sendirian retail ya. Jadi 3 sampai 10 jualan sendiri. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 8 unit dong. Ya nggak? Kali 2 poin kan, 2A berarti 2 poin. 2, 8 kali 2 kali 2,9. Ya, gitu ya. Jadi 8 dikali 2 kali 2,9. Totalnya 46.400.000, 46,4. Berarti sekarang 3A ya, 3A. 3A itu closing mesin ke-11, itu 3A itu. 11 sampai 20 ya, 3A. Berarti 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15 sampai 20 kan 10 unit tuh. 10 unit kali 3 poin nih, yang tengah poin ya, nih poin ya, poin. 2,9 per poin. Berarti totalnya berapa? 87 juta. Wih, lumayan ya. Ya, sekarang 21. 21 mesin 4A ya, betul ya? 4A ya, 21 4 poin ya, 21 sampai 50. Berarti 30 unit nih. Banyak nih. Oke. 30 unit dikali 4 poin dikali 2,9 juta. 348 juta. Ya. Terus 51 5A, 51 5A ya, closing sampai 100. Berarti 50 unit ya. 51 sampai 100 50 unit ya. 50 unit dikali 5 poin ya. 5A 5 poin dikali 2,9 juta. 50 kali 5 kali 2,9. 725 juta. Sama tanggung satu mesin lagi 6A ya. Nah, kalau tipe SD itu 101 mesin 6A. Yang SD ya, 101 mesin ya. Kalau kemarin tipe JR2 itu butuh 127 plus 1 ya, 128 ya. Kalau ini kan 100 plus 1 ya. Kalau SD itu kalau SD 100 plus 1. Kalau junior 2 kemarin tuh 127 plus 1 jadi 128. Ya, ini kita ngomong yang SD. Karena junior 2 sudah habis, sudah enggak ada lagi ya. Junior 2 sudah enggak produksi sejak bulan Mei ya. Pabrik Osaka sudah enggak produksi lagi. Jadi jangan tanya JR2 masih ada apa enggak, sudah enggak ada. Kalau masih ada pasti mesin-mesin second atau mesin tanpa ID ya. Anda kayak beli sepeda motor tanpa surat, bodong ya kan? Ya, tahu bodong ya? Apa itu bodong? Nah, itu tadi, beli motor nggak ada surat, beli mesin nggak ada ID, itu bodong namanya ya. Udelnya masih ada, dipotong nggak habis, itu bodong juga namanya ya. Bercanda ya. Kok jadi ngomongin udel ya. Nah, 6A cuma satu aja, butuhnya udah 101 kan satu aja ya. 1 kali 6 kali 2,9 17,4 juta. Sekarang Anda jumlahin berapa itu? Totalnya, jumlahin 1,2 M. Betul sudah hitungannya. Ya, jualan sendiri enggak pakai downline tetap 6A, tetap 6A. Tetap 1,2 M, tetap 1,2 M. Aman? Aman, ya kan? Aman kan? Iyalah, ya. Yang kedua, Anda punya tim 1 orang doang. Ya, itu kan tadi yang pertama. Ada 8 konsep basic yang yang kita akan bahas ya. Nah, ini punya tim cuma 1 tapi berpotensi menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Widih. Ini gimana pula hitungannya? Ada, semua ada data. Ya.
Nah ini Anda closing satu saja di 1A, yang satu orang itu ternyata jago jualan, jago digital marketing, jos bros, 100 dia closing, ya nggak? Lah Anda dapat nggak? Dapat lah, 2,9 290 juta, satu loh. Ya, nah pertanyaannya kan kita nggak pernah tahu, ya rezeki kita ketemu siapa, makanya ya udah pokoknya mah dimanapun kapanpun wis pokoknya edukasi wis gitu aja ya. Kita nggak pernah tahu orang itu akan jadi yang beginian atau bukan ya. Nah, kalau iya ternyata gimana? Kan dahsyat kan. Nah, itu berhusnuzon aja ya. Yang ketiga, jika tim sudah terbentuk tiap jalur hanya jual 1-2 unit saja, itu mampu hasilkan puluhan ratusan juta setiap bulan untuk kita. Bentar. Kalau tadi ini, yang tadi ini bukan tiap bulan. Kalau ini konsepnya total ya. Nah, kalau ini beda nih bahasannya setiap bulan. Gimana pula? Gini teman-teman. Ini Anda ya, ini case-nya adalah Anda punya jalur komplit ya. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, jalurnya komplit. Ada semua ya. Dan setiap jalur cuma closing 2 unit aja tiap bulan. Ini per bulan ya. Per bulan 2 unit, 2 unit, 2 unit. Siapa di sini yang mau closing 2 unit per bulan? Pasti nggak ada yang mau karena maunya lebih ya kan. Anda maunya berapa closing per bulan? 5, 6, 10. Betul lah. Kalau 2 unit dikit kan. Nah, makanya tak bilang 2 unit per bulan dikit ya. Jadi Anda punya tim di jalur 4A closingnya dikit, cuma 2 unit tiap bulan. Padahal setiap orang dari Anda nggak ada yang mau closing 2 unit. Maunya closingnya banyak-banyak tiap bulan. Bener nggak? Iya dong. Ya, 5A 2 unit, jalur 6A 2 unit ya. Pokoknya setiap jalur 2 unit aja, jangan banyak-banyak ya. maaf. Boleh banyak-banyak. Ini contohnya nggak banyak contohnya. Ya, 2,2 unit kali 2,9 juta. Bener kan? 2 unit kali 5,8, 2 unit kali 8,7, 2 unit kali 11,6, 2 unit kali 14,5. Ya, ini kan per unit kan 14,5 juta kan di 5A kan, bener kan? Ya, tadi udah dijelasin kan sama Ibu Dwi ya. Ini 2 unit kali 17,4. Totalnya berapa totalnya ya? Di sini 58, 11,6, 17,4, 232, 29, 348 totalnya aja. Per bulan kalau 2 unit aja tiap jalur rutin 2 unit per bulan itu 121,8 juta per bulan. Jos Margon, Jos ini mantep ini loh. 120 juta per bulan. Anda kan gitu semangat dong, ya kan? Tapi kan kan kita ini kan sekarang lagi corona. Jangan salah. Bulan kemarin saya sendirian corona pun sendirian closing berapa? Ya, adalah 15 unit ya, sendiri loh, nggak pakai tim loh, nggak pakai downline loh, sendiri loh. Ya, makanya tak bilang 2 unit itu dikit dong. Ya kan Anda maunya ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20 ya. 2 unit dikit dong ya. Tapi ini tapi loh ya. Tapi kan ini kalau tercapai 2 unit rata ini Mbak. Kalau nggak rata gimana? Ya wes, tak diskon. Achievement-nya nggak usah 100%, 50% aja. 50% kan 60,9 juta per bulan. 60 juta per bulan gimana teman-teman? Masih layak nggak diperjuangkan? 60 juta sebulan loh. Anda ketika sudah 6A, 60 juta sebulan gimana? Asoy nggak? Asoy. Geboy, udah pasti. Asoy geboy. 60 juta per bulan mah gede atuh. Ya ampun, siapa yang nggak mau 60 juta per bulan ya, kan? Nah, atau nggak usah deh, kita seperempatnya aja, Bah. Udah nggak apa-apa, seperempat juga 30 juta sebulan kok. 30 juta sebulan gimana? Masih gede nggak? Dibanding ngantor kan lumayan ya. 30 juta sebulan tanpa ngantor, asik kan? Iya makanya. Lah iya. Gimana coba? 30 juta sebulan tanpa ngantor, bisnis sendiri, bisa ngatur waktu, bisa bareng keluarga. Ayo, enak nggak? Enak. Achievement cuma 25%, nggak 100% tuh. 30 juta. Lumayan 30 juta. Banyak loh 30. Siapa mau ngasih uang 30 juta zaman sekarang? Bisnis apa 30 juta zaman sekarang? Ya, saya bisnis apa coba 30 juta zaman sekarang? Emang lu kira gampang? Jangan salah ya. Oke. Nah, ini hitung-hitungannya jelas kok semua kok. Ya. Berikutnya, keanggotaan mitra usaha tidak ada batas waktu. Misalnya nih ya, Anda 1A, semangat, closing 2A, 3A, 4A, semangat nih, 21 mesin, ya. 2 years later, kan ada gini ya. Kalau zaman sekarang kan lagi ngetren begini-begini. 2 years later, gitu ya. Ya, ceritanya ya, 1, 3, 11, 21. 2 tahun kemudian, karena mungkin Anda pas 4A itu terus hamil. Gimana dong aku hamil? Ya udah, rawatlah
kehamilanmu ya. Iya, masalahnya aku hamil mual muntah ini, nggak bisa lanjut nih, Bah. Aku ini dulu bisnis enajiknya aku sambil-sambil ya. Ya wes, kalau sehat kamu edukasi. Kalau kamu mual muntah ya jangan edukasi. Ya gitu kan. Terus udah hamilnya selesai, wah aku ASI eksklusif, Bah. Gimana nih? Aku ribet ngurusin bayi ini, Was. Ya udah nggak apa-apa, urusinlah bayimu ya. Akhirnya 2 tahun ya kan, 2 years later ya. 2 tahun kemudian barulah Anda ngebut lagi, tanpa disadari Anda dalam 2 tahun itu walaupun sambil ngurus bayi, walaupun ya tadi hamilnya mungkin mual gitu, jadi nggak bisa optimal. Jadi nggak apa-apa, 2 tahun kemudian pun ketika Anda sudah closing 30 unit lagi, jadi berapa kan 21 tambah 30, 51 tetap 5A. Nggak ada expire gitu loh. Ya, itu kalau 2 tahun. Lah kalau aku ngurus anak sampai balita selesai, Bah, sampai 5 tahun pun nggak apa-apa. Closing 30 unit Anda tetap 51, tetap 5A gitu loh. Ya, jadi Enagic fair ya, nggak ada di reset. Wow, kamu sudah 2 tahun kamu nganggur, mulai dari nol. Nah, bisa nggak ada. Ya, di Enagic nggak gitu aturannya ya. Pokoknya ya 21 4A, 51 5A gitu aja simpelnya. Ya, nggak ada dinolkan lagi ngulang dari awal, nggak ada. Ya, semuanya tinggal lanjut aja ya. Oke, berikutnya lagi nih, penjualan unit pun dihitung dan diakumulasi tanpa batas waktu. Jadi tidak ada yang hangus ya, tidak ada yang hangus ya. Oke. Nah, kayak gini nih contohnya. Jadi Anda kan ada yang direct Anda sendiri ya. Ditambah yang indirect. Indirect tuh barengan sama tim ya. Jadi tim Anda yang direct ini mereka juga berjualan. Nah, ini ditotalin gelondongan semuanya. Totalin gelondongan semuanya ini total ya. Akumulasi tanpa batas waktu. Pokoknya wes 101 ya 6A gitu. Ya. Jadi akumulasinya bebas ya tanpa batas waktu. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 years later. Several years later. Ya, pokoknya gitulah ya. Terserah pokoknya ya. Tapi kan kita pengen suksesnya cepat. Di sini siapa teman-teman yang pengen suksesnya cepat apa lambat di sini? Siapa yang mau cepat, siapa yang mau lambat? Ayo, komen di sini. Pengen suksesnya siapa yang mau cepat, siapa yang mau lambat? Komen di sini. Saya maunya cepat, Bah. Saya maunya lambat, Bah. Komen. Ayo, cepat. Ayo. Siapa yang pengen pengen cepat? Komen cepat. Guys, coba ya. Lanjut lagi. Komisi penjualan langsung. Jadi nggak ada target bulanan, nggak ada tahunan. Jadi 1 bulan kamu ditarget minimal harus 5, nggak ada ya. Target kita sendiri tentukan. Komisi penjualan tuh jual 1 aja ditransfer. Ya nggak ada harus jual sekian nanti jadi poin akumulasi nanti baru bisa cair, nggak ada. Ya itu kalau MLM biasanya kayak gitu. Kalau kita kan perusahaannya direct selling, nggak MLM ya, nggak ada downline di sini ya, nggak pakai downlinean kalau di sini ya. Jualan sendiri bisa 6A ya, tadi udah dibahas ya. Komisi penjualan nggak ada targetnya, jadi pokoknya jual 1 cair gitu ya. Jadi Anda sekarang nih Anda closing 1 aja itu cair langsung ya, 11 sampai 14 hari kerja cair, komisi ditransfer ke rekening. Ya di sini disebutnya komisi teman-teman ya. Jadi bukan bonus ya, karena bonus beda lagi. Oh ada lagi Bah bonus? Ada. Nah, kita istilahnya komisi ya. Kalau junior komisinya 1,5 juta lah ya. Itu kan 1,6 potong pajak 1,5 juta ya. Kalau mesin SD itu 2,9 juta ya sebelum pajak. Potong pajak 2,8 sekian lah ya. Nah itu. Jadi ada pajak biasanya. Enagic sangat tertib pajak. Mereka perusahaan asing yang tertib mengikuti peraturan pemerintah ya. Komisi langsung transfer ke rekening kita sudah dibayarin pajaknya langsung. Jadi nanti kalau mau laporan NPWP pajak tahunan SPT tahunan itu ada namanya bukti setor pajak ya. Setor pajak, bukti potong pajak Anda minta ke kantor Enagic sudah ada bukti potongnya. Anda langsung melaporkan saja di SPT tahunan bahwa saya komisi dari Enagicnya sudah dibayarin pajaknya oleh Enagic sudah langsung potong, dibayarkan ke negara ya buat pembangunan Pak Jokowi lah ya. Oke, komisi ditransfer ke rekening ya langsung. Kalau sudah mahir berjualan, Anda ada mahir berjualan tuh tanda kutip ya, ada strateginya ya, ada jam terbang juga, ada ilmunya juga yang diperdalam ya kan. Itu semua adalah sebuah kesatuan ya. Nah, yang jelas kalau Anda sudah mahir berjualan, jam terbang sudah, strateginya udah mantep mateng ya kan, terus udah mantep lah ya. Anda tuh bisa langsung dapat sekali jual 8 poin. Ya, sekali jual mesin dapat 8 poin ya. Itu penghasilan bisa 30 jutaan. 1 mesin.
Wush, bisa bah, bisa. Kalau Anda dengan strategi tertentu, Anda closing sekali dapat 8 poin. Closingnya yang tipe Super SD. Siapa bah yang bisa di closing tipe Super SD? Siapa aja. Siapa aja yang mau. Karena selalu ada orang yang mau. Ya, di tim saya ada aja yang mau. Kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol, ini Pak Haji, tipe apa ini? Junior. Berapa harga? 27. Ini tipe SD. Berapa harganya? 48,5. Ini tipe super. Berapa harga super ini? Oh jangan Pak Haji. Loh kenapa jangan? Janganlah Pak Haji. Tipe super ini khusus untuk orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia usaha. Loh, Anda pikir saya nggak pengalaman? Pak Hajinya merasa tertantang. Loh, serius ya, ini kasus real. Pak Hajinya tertantang. Loh, emang Anda pikir saya ini tidak berpengalaman dalam dunia usaha? Loh, saya ini kan punya pesantren itu kan usaha juga. Saya punya depot isi ulang loh. Saya punya pulsa loh. Pak Hajinya panas digituin ternyata. Oh, Anda jangan meremehkan saya. Saya beli sekarang yang super. Malah dibeli yang super. Ya sudah, kalau Pak Haji memaksa, asik. Ya, closing super dapatnya 8 poin. Ya udah sikat. Ya, 8 poin disikat 32 juta sekali closing. Ya, ini kasus real ya. Kasus real itu ya. Yang super jangan. Ya kalau Anda mau, kalau Anda itu kalau ada alumni Amplas tahu ya, kelas murid-murid Abah Amplas mana? Ada nggak murid-murid Abah Amplas ya? Itu kelas Amplas itu dulu ada namanya kelas Amplas tuh ya. Itu kan ada tuh cara mengclosing super, ada kata-katanya itu. Ya, salah satu kata-katanya adalah janganlah kalau super mah khusus untuk pengusaha yang sudah ngerti tentang perputaran uang, sudah ngerti tentang investasi, barulah kita ngomongin super. Kalau yang baru-baru belajar mending junior aja lah, junior aja. Sekarang junior habis ya. Kalau baru belajar mah junior aja cukup lah gitu. Digituin malah panas. Ya, akhirnya closing 32 juta komisi. Jos ya. Yang terakhir yang ke-8 adalah jika fokus bangun karir. Nah, sekali lagi ya, fokus bangun karir, maka Anda berpotensi mendapatkan fixed income. Waduh, ini kok ngomongnya gue nggak enak ini ya. Jadi kayak, tapi ini bener ya, kan jika fokus bangun karir, Anda berpotensi mendapat fixed income $5.000 ya USD per bulan fix. Ya, fix itu gimana bah? Fix itu udah flat, gaji pokok. Asik ini ya. Gemes saya kalau ngomong gaji pokok ya. Kalau Anda fokus karir, fix income 5.000 sebulan. Nah, pertanyaannya nih, Anda butuh yang mana? Anda butuh omset atau Anda butuh income? Kalau di dunia usaha ya. Dunia usaha sebetulnya yang real itu kan income ya, teman-teman ya. Ya dong, kan anak kita sekolah bayarnya pakai duit ya, bukan pakai omset ya. Kalau Anda jual bisnis server pulsa itu, omsetnya dahsyat itu. Ya, server pulsa itu sehari ratusan juta itu. Tapi kan profitnya berapa? Dari profit disisihkan dulu buat bayar karyawan, buat operasional kantor, sisa-sisanya baru bersih buat income kan gitu kan. Ya makanya yang real yang mana, omset apa income? Ya pasti kan income dong ya. Kan kita pengen nyari income teman-teman. Nah, kalau kita bicara income jadi begini. Ini Anda nih ya. Ini Anda punya tim dari berbagai jalur gitulah ya. Intinya Anda punya beberapa jalur ya. Nah, ini terserah ya, Anda konsultasikan dengan leader Anda ya. Kalau di tim Anda seperti apa kira-kira nih, gitu Pak leader ya, gitulah kurang lebih. Pak mentor ya, Anda punya mentor, punya coach kan? Ya, Anda konsultasikan ya. Saya baiknya bangun berapa jalur? Anda tanya aja ke beliau ya. Nah, anggaplah ya dari sekian banyak jalur. Nah, ada yang ternyata mengikuti sistem dan serius dan akhirnya suatu saat nanti diakumulasi tanpa batas waktu, nggak tahu kapan, pokoknya jalan terus, ternyata berhasil mencapai 6A. Mungkin nggak? Masuk akal nggak? Ya, itu jadi 6A tuh, yang nomor 2 tuh, sama yang kedua terakhir. Jadi 6A, jadi 6A. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Tring, ya kan? Tring, kasih centang hijau. Hey, Anda jadi 6A2 namanya ya. Bahasa Inggris dong, Bah, biar keren ya. Tak ikutin ya. 6A2, gitu bahasa Inggrisnya ya. 6A2, bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, 6A. Nah, suatu saat nanti tim Anda yang 6A itu, yang 6A 6A itu kan suatu saat juga pengen juga dong punya 6A jadi 6A itu juga gue gitu kan ya. Betul nggak? Mau juga dong saya jadi 6A itu, akhirnya dia kejar. Yang sebelah nggak mau kalah. Wah, aku juga jadi 6A itu lah. Wah, kan gitu kan. Maka Anda jadi
Anda jadi 6A22. Wih, bacanya gimana? 6A2-2. Wih, keren ya. 6A2-2. Wah, gitu bacanya tuh ya. 6A22. Wah, 6A22. Berarti suatu saat akan asumsinya sama dong. Suatu saat akan terjadi proses dong. Ini kan sebuah proses yang terjadi secara alamiah, teman-teman. Natural ya. Ini akan terjadi natural. Berarti kan yang ini akan 6A 6A terus dia jadi 6A2 kan gitu dong. Ya pasti dong ya. Yang ini juga 6A 6A dia juga jadi 6A2. Oh, nggak mau kalah ya. Berarti yang di atasnya jadi apa? Jadi 6A22. Gitu aja sudah gampang ya kan. Yang ini 6A 6A jadi 6A2. 6A 6A jadi 6A2 juga. Yang atasnya jadi 6A2-2. Wah, 6A22 6A22 ketemu jadi apa yang paling atas andanya jadi 6A2 strip 3 atau 6A2-3. Wede, ekornya ganti dari ekor 2 jadi ekor 3. Wah, ya kan? Tapi istri tetap satu. Ini ekor peringkat loh ya, jangan ekor yang lain-lain ya. Istri tetap satu saja ya. Awas bawa bapak lo ya, awas lo ya. 6A2-3 ya, ekornya 3, di peringkatnya ekornya 3. Dapat apa? 6A2-3. Nah, kita lihat ini. Kita lihat teman-teman. Ya, oh kecil amat ya. Tak gedein ya, tak gedein, bentar, tak gedein. Yang ini tak stop, tak ganti yang ini. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat tadi mana tuh 6A2-3 tuh, sampai sini ya. Nah, teman-teman lihat di layar. Oke. Kan tadi 6A ya. 6A itu dapat bonus. Jadi kalau Anda tiap closing mesin itu namanya bukan bonus ya, namanya komisi loh ya, teman-teman ya. Oke. Komisi, awas jangan salah. Kalau ada, aku ditransfer berapa? 2,9 juta, 2,8 juta sekian potong pajak. Itu komisi bukan bonus. Kalau bonus tuh yang ini. Nah ini, ketika Anda mencapai 6A pertama, 6A itu kalau tipe SD 101 ya. Kalau tipe junior kemarin JR2 127 plus 1 128 ya. Nah, balik sini. Bonusnya ketika pertama kali 6A dapat bonus 38.500.000. Jadi kalau dihitung-hitung yang tadi tuh, yang mana? Yang tadi tuh yang katanya 1,2 M itu ya, itu belum selesai tuh. Nah, belum selesai nih. 1,2 M ini belum sama bonus, ini baru komisi. 1,2 M tambah lagi bonusnya. 6A dapat bonus kan? Bonusnya berapa? 38.500.000. Lumayan. 38,5 tuh lumayan loh, ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah 6A2, 6A, 6A, 6A2 dapat lagi bonus. Ini sekali bonusnya ya, sekali doang. Pas pertama kali mencapai ini dapat bonus 77 juta bonus sekali. 6A22 dapat bonus lagi 155 juta. 6A23 dapat bonus lagi teman-teman 310 juta. Gede ini. Gede ini loh ya. Tapi bukan itu yang penting, bukan itu. Yang penting nih. $5,000 per month ya. $5,000 per bulan for life. For life itu apa, Bah? Seumur hidup. Nah, sekarang saya mau tanya. Jawab jujur ya, teman-teman ya. Yuk, mending mana? Bulan ini 200 juta dapat uang. Ya, Anda bisnis lah, ya, bisnis apa gitu ya. 200 juta dapat bulan ini, tapi bulan depan nggak tahu berapa. Atau yang kanan, cuma $5,000 per bulan. Cuma, tanda kutipnya cuma. $5,000 per bulan kalau kurs 12.000 aja 60 juta loh sebulan loh, ya. Ya. Cuma 60 juta sebulan. Tapi fix. Jadi bulan depan aku dapat nggak? Dapat. Jadi nggak usah mikirin lagi bulan depan, nggak usah. Bulan-bulan berikutnya nggak usah mikirin. Wes pokoknya tiap bulan digaji $5,000. 60 juta sebulan. Pilih mana? Mending mana? 200 juta bulan ini tapi bulan depan nggak tahu berapa. Bingung penghasilan naik turun, omset belum stabil, belum pasti yang kiri. Ya, yang kanan $5,000 per bulan fix. Ada kata-kata fixnya. Dan Anda nggak usah mikirin lagi bulan depan dapat uang apa enggak. Dapat uang berapa apa enggak. Pilih yang kiri apa pilih yang kanan? Ayo. Jawab di kolom komen. Kiri apa kanan? Jawab, ayo. Ya.
Saya pribadi sudah pernah teman-teman komisi 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, 300, 400, 500, 600 juta sebulan saya pernah. Tapi bulan depannya itu naik turun roller coaster dan itu nggak enak rasanya. Ya, nggak enak. Harus nyari uang lagi, mikirin lagi, wah harus ini lagi, harus wah gitu lagi, oh, nyangkul lagi ya, bawa lagi paculnya, pergi ke sawah, ngangon kebo lagi ya, panen padi lagi, gitu lagi muter lagi. Ya, itu yang bisnisnya padi ya. Bisnisnya apa? Jual beli motor second, mobil second. Bulan depan nyari lagi mobil, hunting lagi satu-satu. Udah dapat mobilnya nggak dapat bayarnya ternyata kabur semua. Kena COVID, harga mobilnya anjlok. Ya, kan jelas itu. Ya kan, Fortuner itu secondnya tadinya 400 juta, sekarang secondnya 350 juta, anjlok harga mobil. Mati aku rere. Modalku kemarin berapa? Aku udah hilang, rugi ini loh. Udah apa deh, tak jual rugi dah nih Fortuner nih, gak apa-apa nih lo beli dah. Akhirnya pusing ya. Nggak jelas gitu. Bulan kemarin masih enak lancar. Begitu kena COVID lah udah nggak ada lagi orang mau beli mobil ya. Sekarang orang beli motor aja sudah. Bukan beli mobil, maksudnya jual mobil pakai motor kan gitu ya. Udahlah nggak apa-apa gitu loh. Ya, nah itu teman-teman. Artinya sekali lagi nih, ini masalahnya di mana? Bukan di uang sekali lagi. Jadi sekali lagi nih kita enggak bahas uang ini. Yang kita bahas apa? Yang kita bahas adalah otak kita ini bisa mikirin yang lain. Lah kalau $5.000 per bulan fix, bulan depan dari mana uang? Nggak usah pikir. Ya, nggak usah pikir lagi sudah. Berarti pikirannya kok udah freedom. Ya, memang cuma 60 juta, tapi freedomnya itu nggak keganti. Anda kebayang nggak tuh? Ya, Kang Opik, ya Kang Taufik Hidayat, Kang Opik itu anaknya 7 coba. Anda kebayang nggak? Wah, sekarang kan kalau dulu tuh pusing itu dia. Sekarang kan enak. Anak 7 tapi sudah terjamin $5.000 sebulan ya, ngurus anak ya gitu aja, nganter anak sekolah, enak hidupnya. Pagi antar anak, nanti siang ini anaknya di rumah diajarin ngaji, wes enak hidupnya ya. Datang ke orang tua, ajak orang tua jalan-jalan, ayo ibu bapak mau makan di mana hari ini, mau makan nasi kebuli ya kan, atau mau makan sate, atau mau makan enak gitu ngomongnya ya kan, enak kapanpun dimanapun walaupun cuma 60 juta, tapi kita ndak usah mikir lagi sudah. Jos Margonjos, iya, itu dia teman-teman yang hal paling pentingnya. Sekali lagi, ternyata uang bukan segalanya kan? Iya, ndak penting kan, 100 juta, 200 juta nggak terlalu penting. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini tadi nih. Slide-nya mohon ditampil. Ya, lanjut lagi sekarang ya. Jadi kita mending yang kanan lah kalau saya mal dari jujur aja lah ya. Mending yang kanan aja wis, sudah lebih enak yang kanan ya. Yang kiri belum pasti, yang kanan platformnya dan sistemnya lebih pasti ya. Yang berikutnya adalah kebermanfaatan. Nah, ini teman-teman ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Anfa'uhum linnas ya kan? Nah, ini hadis riwayat Ahmad ya. Nah, kalau di KAT itu kan sudah jadi apa? Udah jadi culture ya, ekosistem, sudah mendarah daging, sudah menjadi hembusan napas, tarikan napas. Kegiatan-kegiatan seperti ini, contohnya kemarin ada pembagian desinfektan ya. Kemarin saya juga ikut juga di Car Free Day tapi enggak masuk sini. Ada videonya, saya bikin videonya khusus ya. Di Car Free Day Bandung sebelum di lockdown itu saya sempat bagi-bagi hand sanitizer 400 ya, 400 ya. Kenapa kok bisa? Kan punya mesin, tinggal buka keran, kocorin sudah bisa berbagi. Nikmat kan? Dan sesungguhnya sedekah yang terbaik adalah berbagi air. Salah satunya berbagi air, salah satu dari sedekah yang terbaik. Begitulah riwayat sahabat Utsman bin Affan yang membeli surga 2 kali karena beliau memberikan ya air kepada orang-orang di waktu itu di Madinah, seperti itu ya. Air ya, jadi memberi air adalah kebermanfaatan insya Allah ya. Nah, ini ya badai PHK. Wah, pabrik sepatu Adidas 2.500 karyawan di PHK. Total 1,9 juta pekerja di PHK dan dirumahkan akibat virus corona. Ini data April, mungkin sekarang sudah 2,5 juta orang mungkin yang di PHK ya, udah nambah lagi. 2,8 ya. Ini ya sudah 2,8 juta ya. Bukan maaf.
Bukan 2 juta kata Kadin. Sebut korban PHK akibat corona 15 juta orang. Kenapa? Karena banyak yang tidak dilaporkan ya, karena kalau kayak UMKM itu kan nggak terdeteksi itu ya kan. Nah, tapi Kadin punya datanya karena Kadin kan berhubungan dengan UMKM mereka kan. Nah, itu lebih banyak lagi tuh. 2 juta itu kan yang kelihatan di permukaan ya, yang di bottom line itu 15 juta ya. Ngeri ya. Ngeri ya. Bahkan Suryani memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar, antara 30 sampai 40 warga korban PHK katanya. Waduh, luar biasa ya. Kenapa? Karena ini efek dampak yang lebih luas lagi. Jadi kayak sekolahan libur, otomatis tukang telur gulung kena PHK, PHK pribadi, PHK mandiri. Dia nggak bisa jualan itu, tukang telur gulung itu yang depan SD itu, ya nggak? Tukang batagor yang di depan SD itu nggak bisa jualan lagi, itu sudah itu ya. Yang di alun-alun itu ada tukang-tukang jualan apa tuh? Ada bakso, ada bakso tahu, batagor di depan masjid alun-alun itu, karena masjid alun-alunnya di lockdown, nggak bisa jualan lagi sudah. Jadi gimana dong? Ya nggak bisa jualan ya, kena PHK juga, PHK pribadi jadinya ya gitu ya. Nah itu teman-teman. So jadi kita harus lihat faktanya ya. 6A23 itu gaji pokoknya 5.000 per bulan, kurs 12.000 aja itu 60 juta. Syaratnya apa? Syaratnya enggak ada syarat ya. 1 unit per bulan aja udah tetap dikasih kok. Walaupun cuma 1 unit per bulan tetap digaji kok. Uang itu gaji pokok kok. Ya gitu kan, asik kan gaji pokok kan. Ada closing nggak ada closing nggak apa-apa kok. Ya tetap dikasih kok. Ya ngantor nggak ngantor, mau ngantor di mana, uang di rumah kerjanya. Apalagi sekarang online internetan ya kan. Berikutnya nggak perlu absen tiap pagi. Oh ya jelas lah, siapa yang mau mantau, nggak ada mesin absennya kok. Ya kan gitu ya. Nah, terus apalagi? Nah, ini yang real passive income, teman-teman. Di Indonesia tuh nggak ada profesi yang real passive income, nggak ada. Nggak ada real passive income itu. Cuman ada 4 profesi di Indonesia yang real passive income. Kalau bisnis nggak ada. Zaman dulu orang bilang katanya gini, enak kalau punya kos-kosan, itu passive income. Kata siapa? Dulu iya. Ya, saya punya pelanggan air itu, saya kirim ke rumahnya bolak-balik ketemu. Oma, panggilannya Oma. Ya, kalau ini Oma-Oma beneran. Suaminya, almarhum suaminya dulu tuh mantan pensiunan PLN. Kaya. Ya, uang semua harta kekayaan, rumahnya di Geger Kalong, pinggir jalan. Harta kekayaannya dibelikan kos-kosan di Jatinangor. Dia punya 3 kosan di Jatinangor. Enggak 1, 2. 3 punya kos-kosan di Jatinangor ya. Kemarin ke rumahnya saya nganter galon itu, dia bilang apa sih Oma bilang? Waduh, aku gimana nih? Aku Oma nih sekarang pusing Oma nih. Wah, orang Oma Tanjung. Tanjung itu apa ya? Tanjung itu Medan apa Padang ya? Saya lupa ya. Pokoknya Oma Tanjung panggilannya. Aduh, Oma pusing Oma, itu anak-anak mahasiswa itu enggak ada, itu udah hilang semua, itu pulang semua itu. Sekarang kos-kosan kosong, barang-barang ditinggal. Oma mau nagih ke siapa uang kosan? Kemarin ada 1 balik, Oma tagih udah 3 bulan, 4 bulan dia. Oma tagih uang kosan enggak bisa bayar. Bayarnya cuma 1 bulan. Gimana sudah? Ya sudahlah, Oma terimalah 1 bulan. Wah, ngeluh. Mana yang tadinya passive income kos-kosan, sekarang tiarap. Nggak ada passive income itu. Yang ada passive income itu di Indonesia cuma 4. Yang pertama apa? Pensiunan PNS itu passive income. Pensiunan polisi passive income. Pensiunan tentara passive income. 3. Yang keempat adalah gaji pokoknya Enajik Sis Etu Destri. Nggak ada lagi. Serius. Nggak ada lagi. Yang passive income di Indonesia nggak ada lagi. Cuma 4 ini. Ya, real passive income pasti dibayar cuma 4 ini. Nggak ada lagi selain itu. Real ya. Oma Tanjung, ada yang bilang Padang, ada yang bilang Medan ya. Ini ada mazhab yang berbeda, ada Tanjung Padang, ada Tanjung Medan. Yowes lah ya. Anggaplah Anda jalankan dengan sistem Sis Etu Destri 5 tahun ya. Anggaplah 5 tahun Anda anggap, wah kok lama ya, nggak apa-apa, lama-lama juga, nggak harus cepet-cepet, nggak apa-apa ya. Lama aja nggak apa-apa 5 tahun. Tapi kalau Anda kerja di luaran 5 tahun, mungkin nggak dapat gaji pokok 60 juta per bulan? Kerja di luaran, kantor mana yang mau gaji? Anda kerja 5 bulan 60 juta, gaji pokok etok, gaji pokoknya doang, di luar bonus, di luar insentif yang lain-lain. Hanya gaji pokoknya doang 60 juta per bulan. Perusahaan mana yang mau gaji segitu? Ada nggak kira-kira? Ya, mungkin atau enggak Anda kerja 5 tahun, gaji pokok 60 juta per bulan. Ya, siapa di sini yang sudah kerja lebih dari 5 tahun? Gaji pokokmu 60 juta enggak? Ah, gitu aja. Pokok loh saya bilang ya, bukan take home pay. Gaji pokok doang. Wah, jawabannya mungkin sih ya. Kalau misalnya nanti Abah jadi Menteri Kesehatan, gajinya 60 juta. Doakan saya jadi Menteri Kesehatan ya. Kalau nanti suatu saat Menteri Kesehatan boleh dicoblos, coblos saya.
muka saya coblos jadi Menteri Kesehatan. Ya, kalau saya jadi Menteri Kesehatan tak wajibkan warga Indonesia pakai mesin hidrogen ya, mereknya bebas, yang penting mesin hidrogen. Masalahnya di Indonesia nggak ada kompetitornya. Ya, mungkin, tapi kan Anda ngantor, Anda harus absen ya, pastilah ya, bukan nggak mungkin, mungkin aja ya, mungkin aja. Saya nggak bilang nggak mungkin. Jadi Menteri Kesehatan 5 tahun mungkin gaji pokok 60 juta bisa ya. Atau kalau Anda bisnis ya, usaha sendiri 5 tahun, bisa nggak dapat gaji pokok 60 juta per bulan? Nggak mungkin ya. Kalau usaha nggak mungkin gaji, tapi kalau income mungkin ya. Kalau mungkin 60 juta income mungkin per bulan, tapi sifatnya aktif income. Bulan ini sih 60 juta, bulan depan belum tentu 60 juta lagi. Tapi kalau 6A itu Destri, 60 juta itu sudah fix itu. Udah, nggak bisa diganggu gugat ya. Di luar yang lain-lain ya, di luar komisi ya, ini gaji pokok ya. Jadi ada komisi, ada bonus, ada gaji pokok. Itu beda komponennya kalau di Enajik tuh. Nah, ini belum termasuk duit yang lain-lain ya. Jadi pertanyaannya buat teman-teman Anda ini, jawab di kolom komen langsung, cari uang atau bikin mesin uang. Ayo, jawab, cepat, tulis ya. Anda ini sebenarnya mau ngapain? Mau cari uang atau mau bikin mesin uang? Ayo, jawab di kolom komen ya. Yang jelas teman-teman nih, Abah sharing ya. Kalau Anda cari uang, Anda bisa do it yourself. Tapi kalau Anda mau bikin mesin uang, Anda harus do it together, bersama-sama ya. Together ya. Kalau Anda mau cari uang doang ya, cari uang mah gampang ya, jualan online ya, dagang makanan ya, dagang roti, dagang minuman, dagang ayam, dagang frozen food, dagang nasi kebuli, cari uang gitu kan. Ya, cari uang itu bisa, jualan apa aja juga bisa. Tapi kalau bikin mesin uang ini perkara yang berbeda. Nah, 6A itu Destri-nya Enajik itu mesin uang beneran. Ya, bahkan sebelum Anda 6A to Destri ya, Anda 2A, 3A, 4A, 5A itu mesin uang ya, sistem yang akan bekerja. Do it together ya. Jadi opsi apa yang kita punya hari ini, pilihan kita menyempit. Apa yang kita punya? Mau bisnis apa? Betul nggak sih? Kita mau bisnis apa? Pilihan kita apa? Opsi apa yang kita punya? Nggak banyak opsi kita yang kita punya sekarang. Era kebangkitan pasca pandemi gini, baru-baru mulai new normal gini, mau bisnis apa? Ya, 50 juta, bisa lah diusahain, saya yakin ya. Pinjem sana sini bisa lah diusahain 50 juta dibanding bisnis yang lain. Ya nggak? Yang lain belum tentu kita dapat. Nah, pilihan kita menyempit. Yang kedua, kita bangun bisnis kita serius di internet karena sekarang KAT sudah bener-bener online program ya. KAT itu online programnya udah lengkap teman-teman, kelas-kelasnya sudah mumpuni lengkap ya. Anda bisa bangun bisnis secara serius di internet. Kita nggak punya mau ngapain lagi coba ya, mau bisnis apa coba sekarang? Mau dagang telur gulung juga sekolahan belum buka ya. Kalau daerah di saya di Bandung sekolah mah belum pada mulai ya. Butuh ilmu dan praktek ya kan, supaya terbangun kompetensi ya kan. Ilmu nggak cukup, harus prakteknya juga ya kan. Kalau cuman ilmu Anda bisa cari di YouTube, betul? Kalau cuma ilmu Anda googling Anda bisa, tapi kalau praktek nggak bisa Anda googling, nggak bisa Anda cari-cari di YouTube. Kalau praktek nggak bisa ya. Supaya terbentuk kompetensi, skillnya termumpuni, nggak bisa kalau cuma ilmu, tapi harus praktek, harus ada amalnya, ya. Kan ada pepatahnya, man laisa lahu syai' fasaihu syaiton. Barang siapa yang berguru tanpa adanya, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa adanya guru, maka dia ibaratnya berguru kepada syaiton. Maka kita butuh coach, kita butuh mentor. Untuk apa? Untuk mendampingi kita di prakteknya. Ilmunya ya dikasih juga sama coach mentornya, ilmunya dikasih juga sama KAT online program, tapi mendampingannya siapa dong? Ya kan nggak ada dong ya. Kalau ilmu dari mana aja bisa, tapi pendampingannya ini yang penting teman-teman. Pendampingan prakteknya ini harus ada coachnya, harus ada mentornya. Oke, nah ini dia yang paling penting ya. Jadi Anda selain itu juga kita butuh komunitas positif seperti KAT agar otak kita ini juga positif. Ya nggak? Zaman sekarang itu kalau kita nggak punya komunitas positif, kita nih gampang diracunin otak kita ini. Di luar sana tuh banyak sekali yang potensi yang bisa mengganggu
kestabilan kestabilan otak ya. Gampang banget kita dinegatifin orang ya, dikit-dikit ada kata-kata negatif, panik apa. Wah, pokoknya banyak lah ya input. Kita harus menjaga ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya yang penting teman-teman adalah minta jadwal meeting online teknis selanjutnya ya dari orang yang memberikan link acara malam hari ini kepada Anda ya. Oke, Pak mentor, Pak coach ya kan. Apa nih selanjutnya? Coba tolong dong kasih tahu info berikutnya ya supaya saya bisa dapat ilmunya dan tolong dampingi saya. Wah, gitu kan? Tolong mentoring saya gitu teman-teman ya. Itu pesan Abah. Tolong coach mentorin saya dong. Ya, coach, tolong dong saya mau didampingin dong. Saya harus sukses ya kan. Coach, saya tidak mau jadi orang kaya, coach. Saya harus kaya. Tolong dampingi saya. Asik ya. KT online program sudah lengkap, insya Allah banyak sekali. Anda tinggal ikuti ilmu-ilmunya. Tapi jangan lupa sekali lagi apa? Coach, tolong dong, saya harus kaya. Bantu saya. Tolong dong di mentoring. Ya, gitu teman-teman ya. Itu terakhir dari Abah. Semoga bermanfaat. Ya kan, semoga berguna. Dan sekali lagi, semoga apa? Semoga belum puas. Ya, jangan cepat puas jadi orang ya. Semoga belum puas supaya Anda senantiasa tergerak untuk bertumbuh dan belajar ilmu ya, gitu teman-teman. Sip ya, mudah-mudahan tidak dagang telur onta. Baik, gitu aja saya kembalikan kepada MC yang luar biasa Dr. Gigi Takwir. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana MC? Om MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Rangga Prasetya. Masya Allah malam hari ini ilmunya daging korban. Bukan, daging semua. Ya bukan daging korban ya. Daging semua. Masya Allah dari awal sampai terakhir. Komennya saya baca semuanya terbakar. Dok, semuanya termotivasi, semua terinspirasi. Terima kasih kepada Dr. Rangga. Semoga Dr. Rangga sekeluarga senantiasa diberi keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang berkah berlimpah. Salam buat keluarga. Dok, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa berbagi kembali. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas informasinya dari Dr. Angga Prasetya yang luar biasa sekali buat saya. Hal baru tapi daging semua. Mudah-mudahan bisa kita cerna dan kita amalkan. Seperti pesan Dr. Angga tadi, langsung kontak sponsor Anda, kontak coach Anda, tanyakan what should I do, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Sekali lagi sudah kita akhiri seluruh rangkaian acara Kangen Gathering Online malam hari ini. Kepada Kak Dwi Ramadhani terima kasih, kepada Dr. Angga Prasetya terima kasih. Semoga Allah melimpahkan kebaikan malam hari ini. Iya, saya akhiri pertemuan malam hari ini dengan alhamdulillah. Jangan lupa senantiasa stay tune di komunitas Semenyo True Health. Tiap Rabu kita ada KAT Health Talks dan KitKat, dan minggu depan hari Sabtu lagi kita ada acara Kangen Gathering Online seperti biasa yang diawali pagi harinya training khusus spesial hanya Anda pemilik mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, yang salah dari kami pribadi sebagai penyelenggara, sebagai panitia, sebagai pembicara, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai ketemu di event KT berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.